Baik, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita patut bersyukur Tuhan tolong kita dalam beberapa hari, dan kita boleh menyempatkan waktu untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Mari mengarahkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah pujian mengatakan, lingkupiku dengan sayapmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami datang kepadamu dalam ibadah kelompok doa. Kiranya Tuhan mengampuni kami, layakkan kami, biarlah kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, menyertai kami. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 187, dalam hatiku ada gemar. Dalam hatiku ada gemar karena Yesus mempercukupkan kebutuhan hidup kita. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan, hanya dari Yesus sebenar, ubahkan periku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Nah, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mempersiapkan hati lagi untuk
mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian mengatakan, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pegang perintah Tuhan siang malam, itulah kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tentunya kerinduan hati kami untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk belajar bersama firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh memahaminya. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat ke-15. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15 saya membaca untuk kita. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh belajar firman Tuhan dengan sebuah judul renungan renungan kita adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia, ini berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai seorang manusia.
Di dalam Matius pasal 6 ayat 11 sampai ayat 13 kita akan membahasnya. Jemaat Tuhan, kerinduan kita bahwa kita boleh mengerti akan kebutuhan kita secara pribadi pada umumnya sebagai manusia. Dan juga kita memiliki pengharapan bahwa kita dalam kebutuhan kita secara pribadi akan bergantung pada Tuhan untuk tiap kebutuhan kita. Doa Bapa kami, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, memuat dua kebutuhan besar manusia, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan Allah dan berikutnya kebutuhan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Lalu kita bertanya, kalau memang begitu, mengapa kita harus berdoa untuk semua kebutuhan kita? Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Kalau Ia Maha Tahu, mengapa Ia tidak segera menolong kita? Untuk apa kita meminta kepadanya? Semua jawaban itu adalah karena Tuhan sendiri yang menyuruh kita berdoa. Mungkin kita bertanya ya, mengapa Tuhan meminta atau menyuruh kita berdoa? Nah, itu karena Dia memang melihat keinginan kita, ketergantungan kita kepadanya. Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, ada banyak hal dalam hidup ini yang Tuhan berikan, walaupun kita tidak memintanya. Tetapi ada banyak hal lagi yang Tuhan mau berikan kepada kita, dan itu akan Dia berikan ketika kita meminta kepadanya terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana kebutuhan manusia, kebutuhan kita yang mendasar ada 3 sebagai pribadi manusia yang membutuhkan Allah. Yang pertama adalah kebutuhan soal makanan. Jemaat Tuhan, siapa yang tidak memerlukan makanan? Dari sejak kita dalam kandungan, kita diberi makan oleh orang tua kita. Kita keluar sampai habis nafas kita pun kita masih membutuhkan makanan. Nah, ayat 11 berkata bahwa berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, kata diberikan ini atau kata berikanlah menunjukkan arti bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu atau persediaan satu-satunya untuk segala sesuatu yang kita butuhkan. Intinya Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, Tuhan selalu ada untuk memenuhi kebutuhan kita setiap orang percaya. Tidak ada yang tidak tersedia, Tuhan menyediakannya bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah miliknya. Karena itu kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Harusnya itu membuat hidup kita selalu bergantung kepadanya. Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, itu memberikan kita pengharapan bahwa kita terus bergantung kepada Dia. Nah, Allah bisa memenuhi segala kebutuhan kita lewat sarana-sarana yang telah tersedia. Apakah kebutuhan tersebut terpenuhi lewat kerja dan usaha kita atau lewat pemberian orang? Bagaimanapun kita harus sadar bahwa Tuhan adalah sumbernya. Jemaat Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan orang-orang lewat perawatan atau obat-obatan, lewat dokter, lewat jamu atau obat-obat tradisional. Tetapi Tuhan juga bisa buat mujizat untuk menyembuhkan orang. Semua itu Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang yang mengasihi Dia. Nah, bagaimanapun cara kita harus ingat bahwa Tuhan itulah sumbernya. Tuhan ajar supaya kita minta kepada Dia yang merupakan sumber segala sesuatu. Nah, jemaat Tuhan, ketahui bahwa Ia selalu peduli terhadap kehidupan kita. Dia selalu peduli terhadap kebutuhan kita. Ia peduli terhadap doa-doa dan pergumulan kita. Nah, seringkali pengakuan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu berkat tidak nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kadang-kadang sepertinya kita tidak bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita menghadapi satu masalah yang sangat luar biasa berat rasanya, karena kita tidak mengandalkan Tuhan, jadi terasa berat bagi kita. Nah, jemaat Tuhan, walaupun tidak mudah untuk dimengerti, namun mari kita mengetahui bahwa Tuhanlah sumber pekerjaan kita.
Tuhan yang menolong kita. Jika kita diizinkan Tuhan untuk memasuki masa-masa sulit, apapun bentuknya, ingat Dia punya maksud yang termulia dalam kehidupan kita. Ia pun sanggup memenuhi kebutuhan kita pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan terhadap kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan, kata makanan dalam bagian ini adalah tepat diterjemahkan roti. Dan roti digunakan untuk makanan penopang fisik. Kalau kita tidak makan atau apa saja yang kita konsumsi, kalau tidak kita akan menjadi lemah atau menopang fisik kita. Dan dalam Alkitab juga atau firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan adalah roti rohani kita yang memberikan kekuatan bagi kita. Nah, artinya roti melambangkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam hidup. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, apapun kebutuhanmu, Tuhan adalah sumbernya. Apapun kebutuhan kita, Tuhanlah yang menjadi sumbernya. Dan bergantunglah kepadanya dan berdoalah kepadanya. Dan kata secukupnya memberikan pemahaman bahwa biarlah Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Secukupnya berarti bahwa apa yang kita dapati hari ini dan hari esok itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita menginginkan lebih, itu melewati atau tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Hanya kita pergunakan untuk keinginan hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kita memang wajib bekerja keras. Bahkan kita dengan banting tulang, jangan malas. Tetapi jika hasilnya pun masih selalu sedikit dibanding orang lain, tetaplah bersyukur. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kebutuhan manusia secara pribadi yang kedua adalah kebutuhan untuk mengampuni dan diampuni. Siapapun manusia perlu mengampuni dan diampuni. Nah, ayat 12 menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia memiliki kebutuhan untuk diampuni dan mengampuni sesamanya. Sekali lagi, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa sesungguhnya tiap hari kita membutuhkan pengampunan dari Allah. Dalam kehidupan kita setiap hari, konflik tidak bisa dihindari 100%. Kita bisa mengerti secara salah tentang orang lain. Kita pun bisa disalah mengerti oleh orang lain. Nah, dalam keadaan demikian, kita cenderung untuk saling menyakiti, baik itu secara sadar maupun secara tidak sadar. Ya, kita saling salah mengerti sehingga timbul kesalahpahaman yang terjadi di antara kita. Nah, apabila kita sampai dalam keadaan demikian, maka yang kita butuhkan adalah penyelesaian di antara kita sesama. Nah, dalam penyelesaian ini sangat dibutuhkan kesediaan dan kemampuan untuk saling mengampuni dan diampuni. Kalau kita sudah menuju dalam jalan penyelesaian, yang kita butuhkan adalah siap mengampuni dan siap diampuni. Nah, setelah penyelesaian itu, kita merasa seperti mendapat kekuatan baru, karena sebagian kebutuhan kita dipuaskan. Sebagian beban kita dilepaskan. Dengan cara demikian, setiap orang Kristen merefleksikan pengampunan yang terima dari Allah. Jemaat Tuhan, kebencian, kepahitan, amarah, dendam sangat menyita waktu dan tenaga kita. Ketika itu ada dalam hati kita, jelas hubungan kita dengan Allah, dengan manusia tidak ada baiknya. Oleh sebab itu, mintalah Tuhan menolong agar setiap konflik yang kita alami diselesaikan dalam Yesus Kristus. Nah, kita perlu terus belajar untuk mengampuni dan diampuni. Karena inilah kehendak Tuhan bagi kita. Inilah yang Tuhan mau, bahwa orang yang sudah menerima pengampunannya mau mengampuni sesamanya. Nah, untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga untuk menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Jemaat Tuhan, ada waktunya pengampunan Allah tidak bisa kita rasakan sepenuhnya.
sebelumnya kita mengampuni sepenuhnya sesama kita. Intinya pada bagian ini, jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus untuk mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Lepaskanlah pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, atau berikanlah pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Demikian juga kita bisa mengampuni mereka. Yang ketiga, kebutuhan kita secara pribadi sebagai manusia adalah kebutuhan untuk lepas dari yang jahat. Di dalam ayat 13 mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini adalah kebutuhan akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Secara manusia, secara apapun kita tidak bisa untuk melepaskan diri kita dari hal-hal yang jahat, karena itu di luar kemampuan kita. Nah, dalam bagian ini menunjukkan bahwa kejahatan dan pencobaan itu selalu ada di sekitar kita. Kita sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk dapat menang atas pencobaan dan kejahatan. Kita sangat bergantung pada Kristus untuk dapat mengatasi pencobaan dan kejahatan tersebut. Mengapa? Karena Kristus telah mati untuk kita, telah melepaskan kita dari yang jahat. Saudara, mengapa Allah tidak menghilangkan pencobaan dan kejahatan di muka bumi? Alasannya adalah agar kita kembali lagi terus bergantung kepada Dia. Pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh kuasa setan masih saja ada di dunia yang fana ini. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk melihat, memahami bahwa Tuhan itu baik, ada bersama dengan kita. Tanpa Tuhan, saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita terlindas dan ditindas oleh pencobaan dan kejahatan. Semakin kita mau keluar dari itu tanpa Tuhan, semakin kita terpuruk. Oleh sebab itu mari kita berdoa padanya, agar kita dikuatkan dalam menghadapi pencobaan, kekuatan dan tantangan-tantangan hidup yang kita alami. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, kebutuhan kita sebagai manusia yang fana ini adalah bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita memerlukan makanan sebagai penopang hidup kita secara fisik, secara rohani. Kita memerlukan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Demikian juga sebagai manusia yang fana ini, kita memerlukan diampuni dan mendapat pengampunan dari orang lain. Kita memerlukan melepaskan pengampunan kepada orang yang lain. Dan selanjutnya bahwa kita memerlukan perlindungan dari kuasa Allah, dari kuasa dunia ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus Kristus, melalui tiga permintaan inilah Allah mau agar kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu kebutuhan kita. Pencobaan, kejahatan yang kita alami, Tuhan akan menolong. Tuhan adalah sumber segala kebutuhan kita. Baik itu soal makanan, pengampunan menang atas dosa. Mari kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Karena Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk tetap berdoa kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, untuk mengajarkan kami kembali untuk terus hidup kami sepenuhnya bergantung kepadamu. Baik secara kebutuhan kami secara fisik, jasmani, memerlukan secara mental, yaitu pengampunan. Demikian juga secara rohani untuk melepaskan kami dari yang jahat. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan mengajarkan kami untuk tetap bergantung kepadamu. Sebagai ketergantungan kami kepadamu ya Tuhan, kami selalu berharap kepadamu. Kuatkan kami, teguhkan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik, kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupku,
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan matu mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dan kita akan berdoa, merupakan doa bersama. Kita ingat bahan doa yang telah disampaikan pada kelompok doanya masing-masing. Kita mendukung keluarga atau anak-anak Tuhan di dalam pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Mari kita berdoa, nanti saya mengaminkan doa kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, karena kami boleh datang menghampiri Engkau dalam ibadah kami pada malam hari ini. Merupakan sungguh sukacita bagi kami untuk terus mencari Tuhan, menggantungkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha mencukupkan segala kebutuhan kami, baik secara jasmani, demikian juga secara rohani ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur bersama dengan beberapa atau keluarga yang menjadi tuan rumah dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam semua pergumulan hidup mereka Tuhan sudah menjawab, dan pada malam hari ini mereka mengucap syukur. Namun selebihnya ya Tuhan, kami tetap mempercayakan mereka kepada Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam masalah-masalah yang mereka hadapi. Mungkin setiap rencana-rencana yang mereka hadapi, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Anak cucu, keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, yang dalam masa tua, Tuhan memberkati semua. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa juga untuk gereja kami yang ada di Tanjung Selor ini. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan atau tim pengembalaan, badan pengurus jemaat, dan semuanya Tuhan yang setiap mendukung dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, demikian juga seluruh anggota jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan, dari anak kecil sampai usia lanjut. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan iman, dalam pendidikan. Tuhan melindungi kami semua, berikan hikmat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap mendukung bangsa yang kami cintai ini, untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan menolonglah dari para pemimpin kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke desa RT sekalipun. Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk setiap pembangunan yang sedang berlangsung, baik di dalam negara, di provinsi, Kabupaten Bulungan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memimpin semuanya. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap anak Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani pada pemerintahan ini, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Memberkati kami sepanjang hari kami ke depan di dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan menutup ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam dan shalom.